أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Para bapak, para saudara yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah kehendaki kita untuk bersama-sama hadir di masjid yang insyaallah penuh berkah ini untuk bersama-sama kita ngaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disusun oleh Al-Imam Nawawi. Jadi jangan malu untuk bertanya, khususnya pertanyaan tentang agama. Ya, jangan malu. Kenapa? Karena kalau malu nanti bisa salah-salah, nggak tanya malah salah. Sebab dalam agama itu kadang-kadang ada kaidah, misalkan al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Segala sesuatu itu hukumnya seperti hukum asal. Kalau ada orang nanya, saya ini udah wudu belum ya? Nah, hukumnya orang, asalnya orang itu kan nggak punya wudu. Ketika nanya saya udah punya wudu belum, maka hukumnya belum punya wudu. Tapi kalau orang sudah wudu, lalu kemudian dia tanya, batal belum ya wudunya? Nah, batal belum ya? Nah, adalah kaidah al-yakin la yuzalu bisyak. Yakin itu tidak bisa dikalahkan oleh keraguan. Sudah wudunya yakin, batalnya ragu. Yang dimenangkan yang yakin, yakni yang belum batal wudunya. Jadi ada kaidah seperti itu. Lalu kemudian juga misalkan ada satu permasalahan. Ini kalau orang nggak nanya susah juga. Ada Pak, ini perlu juga kita ngerti ilmu fikih, ilmu yang lain. Ada kejadian begini, imam musola di daerah terpencil. Ini imam-imam musola yang di pelosok-pelosok itu kan biasa kalau ngimami sholat ya al-hakumut ke bawah itu, al-hakumut, al-asr, wa ilul likulli humazatil humazah, ya bantar-bantar ya kul ya karkulhu lah. Itu ngimaminya. Satu saat dia ini pengen gaya. Gimana gayanya? Dia hafali surat la uqsimu bihadzal balad, agak panjang sedikit, ad-duha ke atasnya. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Dia hafali berhari-hari sampai dia hafal. Lalu dia bergumam, nanti salat Isya saya baca la uqsimu bihadzal balad. Cukup takbiratul ihram. Setelah dia baca doa iftitah, makmum semua sudah takbir, langsung aja dia Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Dia lupa baca Fatihah. Makmum bingung. Kalau imam salah, makmum negur dengan bacaan Subhanallah. Makmumnya bilang Subhanallah. Apa ini yang salah? Bingung dia. Apa ini yang salah? Apa kurang qol-qolahnya? Akhirnya diulang lagi. La uqsimu bihadzal balad. Subhanallah, lagi makmumnya. Dia bingung, kenapa ini? Apa makmum enggak setuju ini? Suratnya kepanjangan. Ya udah saya ganti aja Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Tetap makmumnya jawabnya Subhanallah. Dia bingung, ad-duha kepanjangan juga. Ganti lagi Bismillahirrahmanirrahim. Dah yang biasa saya baca aja. Qul ya ayyuhal kafirun. Makmumnya tetap baca Subhanallah. Gimana itu ngingetin imamnya? Belum baca Fatihah itu. Nah, ini butuh ilmu. Gimana cara ngingetinnya? Belum baca Fatihah. Nah, maka jangan malu untuk bertanya. Nah, dalam hadis ini memberikan pelajaran ya, wa yambaghi lisail, seyogianya seseorang itu adamul istihya 'inda su'al,
jangan malu untuk bertanya. Dan dikatakan bahwa yang dilakukan oleh malaikat Jibril mendekat itu bentuk penghormatan adab kepada yang ditanya. Jadi orang yang bertanya itu, karena orang bertanya itu umumnya tidak tahu, yang ditanya itu biasanya tahu, maka yang ditanya adalah orang alim. Seyogianya orang yang awam menghormati orang alim, termasuk dalam hal bertanya, butuh namanya adab. Lalu kemudian qala, laki-laki itu yang misterius itu bertanya, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam, ay an haqiqatihi. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang hakikat Islam. Orang itu mengatakan, ya Muhammad, wa nadahu bismihi ma'a annahu haram. Tidak boleh orang memanggil Nabi Muhammad dengan ya Muhammad, tidak boleh. Wala taj'alu du'a ar-rasul ka du'a'i ba'dikum ba'da. Tidak boleh. Dalam Quran dikatakan tidak boleh sebagian dari tidak boleh kalian memanggil Rasul sebagaimana kalian memanggil sesama kalian. Itu enggak boleh. Enggak ada sahabat mau ya Muhammad kecuali satu orang yang belum Islam, dua orang awam yang pedalaman itu yang nggak ngerti tentang adab. Kalau ini malaikat, kenapa? Kata ulama kemungkinannya dua. Li'anna dzalika kana qabla tahrim. Karena malaikat Jibril mengatakan ya Muhammad, padahal ada sahabat di situ mengatakan ya Muhammad, memanggil namanya Nabi Muhammad itu sebelum diharamkan memanggil Nabi Muhammad dengan penyebutan namanya saja. Ya, maka sahabat itu memanggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Gak ada sahabat-sahabat yang memanggil ya Muhammad. Tapi ini dalam hadis ini ya Muhammad. Kenapa? Dikatakan oleh ulama karena memanggil ya Muhammad dalam kasus ini sebelum ada pengharaman penyebutan memanggil nama Nabi Muhammad dengan namanya saja. Ada yang mengatakan yang kedua, pendapat yang kedua, sebab keharaman memanggil nama Nabi Muhammad dengan namanya saja itu bil adamiyin dunal malaikah, hanya haram bagi manusia, tidak haram bagi malaikat. Jadi ada dua pendapat. Kenapa malaikat Jibril menyuruh ya Muhammad? Pendapat yang pertama, sebab ini terjadi sebelum ada pengharaman penyebutan nama Nabi Muhammad. Yang kedua, sebab pengharaman itu khusus bagi umat manusia, tidak bagi para malaikat. Ya, jadi kalau ditanya, malaikat Jibril melukai ya Muhammad, ya ente aja melu-meluan. Ya, sebab ada ayat kan, wala taj'al du'a ar-rasul ka du'a'i ba'dikum ba'da. Jangan kalian memanggil Rasul sebagaimana panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Kalau yang lain, ya Abu Bakar, ya Umar, ya Ali, ya Utsman, itu tidak apa-apa. Tapi kalau ke Nabi, ya Muhammad, tidak boleh. Allah yang melarang. Ya Rasulullah, gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mujiban lahu, yakni menjawab pertanyaannya, akhbirni 'anil Islam, jelaskan hakikat tentang Islam. Al-Islamu an tashhada, Islam yaitu engkau bersaksi, membenarkan, mengetahui, pasrah, tunduk, patuh, alla ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, aila ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan, ay wa anta syahada anna Muhammadan Rasulullah, wa arsalahu ilan nasi liyu'allimahum dinahum, yakni bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, seseorang yang diutus oleh Allah kepada manusia dan jin untuk mengajarkan perkara agama kepada mereka. Jadi yang pertama adalah
bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Dan ini syarat login. Apa loginmu? Masuk Islam. Ya, jadi ini secara zahir Pak, orang kalau sudah mengucapkan kalimat syahadat sudah dia muslim, nggak perlu diperiksa, dicurigai bagaimana dan seterusnya, nggak perlu. Ya, ini secara zahir saja. Ada orang pengen nikah dengan seorang muslimah, lalu dia masuk Islam, nggak usah kita suudzon, oh jangan-jangan ini masuk Islamnya nggak tulus ini gara-gara pengen nikah. Nggak perlu, nggak perlu. Dan jangan dicurigai. Ada salah satu sahabat Nabi perang dengan orang kafir. Orang kafirnya ini ketika hendak dibunuh, sudah nggak punya senjata, pengen dibunuh, dia baca asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetap dibunuh oleh sahabat. Ketika Nabi itu dengar yang seperti itu, marah sekali Nabi. Nabi marah, kenapa kamu bunuh orang yang sudah baca syahadat? Dijawab oleh sahabat itu, ya Rasulullah, dia itu baca syahadat karena takut dibunuh. Dia itu pura-pura aja masuk Islam ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Apa kamu sudah belah dadanya, kamu periksa hatinya? Nah ini kita nggak tahu Pak, hatinya orang itu nggak tahu. Maka kita ini nggak perlu menilai yang sampai sedemikian itu. Kalau secara zahir dia sudah baca syahadat, dia sudah masuk Islam. Karena perkara hati itu hanya Allah yang tahu. Di dunia dia dihukumi sebagai seorang muslim. Adapun misalkan kemudian di hatinya dia mengingkari, yaitu urusan dia dengan Allah nanti di akhirat. Tapi orang yang membaca kalimat syahadat, ya dia seorang muslim. Ya, seorang muslim, tidak perlu dicurigai karena hati itu masalah Allah, masalahnya kaitannya dengan Allah, termasuk keikhlasan kita. Ikhlas tidak seseorang itu di hati, nggak perlu dicurigai. Wah itu orang nggak pernah sholat, mau sholat nih, jangan ada maunya nih, nggak perlu kita ngotori hati kita. Ya termasuk kalau pengen pilihan itu, banyak calon-calon itu yang datang ke masjid, ke pengajian, nyumbang, ini nggak perlu kita curigai. Ngapain kita ngotorin hati kita? Itu tugas kita husnuzon. Alhamdulillah mau datang ke pengajian. Ya, alhamdulillah. Ya udah kalau kita lagi calonan, ya untung nih. Daripada nggak datang sama sekali, alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi sebab dia hidayah, dapat hidayah, dapat petunjuk, dia dapat keikhlasan. Nggak perlu kita curigai. Wah ini nggak ikhlas ini. Kita ngotori hati kita. Suudzon orang, ngapain? Biarin aja. Adapun dia nggak ikhlas itu urusan dia dengan Allah, nggak perlu kita curigai. Wa tuqimas shalah. Islam itu yang pertama syahadat. Nah, syahadat ada syahadat tauhid, ada syahadat rasul. Syahadat tauhid ya asyhadu an la ilaha illallah, syahadat rasul wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang baca syahadat, disyaratkan baca syahadat itu harus dibaca wawu atofnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wawunya harus dibaca. Tapi kalau azan nggak perlu dibaca, asyhadu an la ilaha illallah, langsung aja kalau azan asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak perlu dibaca wawunya, nggak perlu wa asyhadu an, nggak perlu. Ya, tapi kalau orang masuk Islam ya, dengan kalimat syahadat, maka wawu atofnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah harus dibaca. Dan tidak cukup hanya dengan syahadat tauhid saja, asyhadu an la ilaha illallah, enggak cukup, harus wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, ulama ada yang mengatakan bahwa tidak disyaratkan pakai bahasa Arab, tidak disyaratkan pakai bahasa Arab syahadat itu, boleh pakai bahasa Indonesia. Ya, tapi kebanyakan kita di Indonesia Arabe dituntut, walaupun belepotan bacanya, ya. Lalu kemudian dibacakan artinya. Bagaimana kalau ada orang mengucapkan kalimat syahadat tapi hatinya tidak meyakini? Ya, dia tidak masuk Islam, tidak masuk Islam. Tapi secara zahir kalau kita menemukan orang baca syahadat nggak perlu. Entah ini kalau diperiksa, nggak usah. Ya, itu perkara batin. Wa tuqimas shalah, ya, mendirikan salat. Mendirikan salat dengan melaksanakan salat beda, ya.
Apa bedanya melaksanakan sholat dan mendirikan sholat? Mendirikan sholat itu adalah melakukan sholat dengan memenuhi syarat, rukun, dan menjaga waktunya. Syarat rukun sholatnya dijaga, syarat sahnya, rukun sholatnya dijaga, dan waktunya dijaga, jangan sampai keluar dari waktunya. Namanya mendirikan sholat. Jadi paling tidak yang namanya mendirikan sholat itu penuhi 3 hal: syaratnya, syarat sahnya, rukunnya, lalu kemudian waktunya. Waktunya dijaga, jangan sampai keluar waktu. Rukunnya kira-kira terpenuhi, sujud yang tumak nina, ruku yang tumak nina. Kalau dia sholat tapi tidak tumak nina, tidak mendirikan sholat. Nah, padahal perintahnya aqimus sholat, dirikan sholat, bukan kerjakan sholat, bukan lakukan sholat, bukan, tapi dirikan sholat. Ya, wa antutiyaz zakah, yakni bayar zakat. Ini ayat zakat itu umumnya digandeng dengan sholat. Wa tuqimus aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat, bayar zakat. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, man shalla wa lam yuzakki lam yuqbal minhu. Barang siapa yang sholat tanpa bayar zakat, tidak diterima sholatnya. Demikian sebaliknya, siapa yang zakat tidak sholat, tidak diterima zakatnya. Ini kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa antasuma Ramadan, dan puasa bulan Ramadan, yakni puasa menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa di hari itu dengan yang tertentu, mulai dari terbit fajar, yakni subuh, sampai terbenamnya matahari. Puasa Ramadan. Ini kata sahabat Nabi, salah satu sahabat Nabi, membatalkan puasa Ramadan 1 hari tanpa uzur, dosanya tidak bisa ditebus walaupun dengan qadha puasa 1 tahun penuh. Membatalkan puasa Ramadan 1 hari, 1 kali, tanpa uzur, tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Kalau dibenarkan syariat, misalkan safar, sakit, itu dibenarkan syariat. Ini tanpa uzur, itu dosanya Pak besar sekali. Kalau dia qadhoi 1 tahun, dapat pahala qadha puasa 1 tahun itu ditimbang dengan dosanya membatalkan puasa tanpa uzur 1 hari, itu dosa membatalkan puasa 1 hari tanpa uzur ini lebih besar daripada pahala qadha yang ia lakukan selama 1 tahun. Masya Allah. Ya, Ramadan hati-hati nih. Ya. Wa tahujjal baita, haji ke Baitullah. Wa tahujjal baita, dan haji ke Baitullah. Ya, ini stata'ta ilaihi sabila, jika mampu kuat fisiknya, mampu finansialnya, aman perjalanannya, badannya kuat, uangnya untuk perjalanan, bekalnya ada, perjalanannya aman, wajib 1 kali haji dan umroh itu. Ya, haji ya wajib, umroh ya wajib. Tapi yang perlu diperhatikan di sini Pak, ini penting. Bagi orang yang punya uang hanya itu, maka daftarlah haji. Dia mampu, ada uang yang cukup untuk haji, daftarlah haji. Jangan malah haji nunggunya lama Pak, umrah saja, lalu kemudian tidak haji, dosa dia. Banyak orang yang seperti itu. Tapi kalau umur masih muda, uang masih banyak, ada masih banyak, umrah dulu nggak masalah. Tapi kalau banyak di Cirebon ini orang yang, mohon maaf, 50 tahun ke atas, dia daftar haji, tunggunya 15 tahun. Dihitung-hitung, nanti kalau saya naik haji ini bisa 65-70 tahun. Udahlah, tunggunya lama, mending saya umroh saja uangnya, nggak usah haji. Dosa dia orang seperti itu. Nah, ini perlu diperhatikan ini, karena kewajiban orang umroh belum tentu haji. Orang haji ya bisa sekalian umroh. Ya, maka ini penting. Banyak kan orang yang seperti itu salah itu salah kaprah itu.
Kecuali umur masih muda atau uang banyak, dia sudah daftar haji, dia umroh, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Tapi kalau umroh lalu kemudian dia umroh sampai meninggalkan kewajiban haji, itu salah. Nggak boleh itu, nggak boleh. Ya. Wajib haji itu hanya satu kali. Orang yang sudah mampu, tidak langsung dia daftar haji, tidak langsung dia berhaji, lalu kemudian jatuh miskin, tuntutan hajinya masih. Tuntutan hajinya masih. Maka orang yang diberi kemampuan rizki, punya harta, segera daftar haji. Apalagi di Indonesia tunggu lama, bisa sampai 28 tahun. Beberapa provinsi itu ada yang sampai 28 tahun langsung daftar haji. Walaupun haji dalam mazhab Syafi'i itu tidak wajib alal faur. Tidak wajib alal faur itu artinya tidak wajib segera. Nah, anak masih kecil dan seterusnya tidak wajib memang segera. Tapi wajib dia haji. Kalau dia mati belum haji, punya harta warisan, sebelum hartanya dibagi, diambil sebagiannya untuk hajinya mayit, haji badal, ya. Lalu kemudian sisanya dibagikan. Ini penting. Kenapa? Karena hartanya orang mati itu hakikatnya adalah milik orang mati. Selagi kewajiban orang matinya belum selesai, punya utang, ya. Utang dengan Allah maupun utang dengan sesama, ini belum haji, ambilkan berapa haji badal itu 10 sampai 15 juta, ambilkan, cari badal haji untuk mayit. Jangan dibagi-bagi lalu kemudian yang penting kan ini kan harta kita, itu hakikatnya punya mayit. Kalau mayit masih ada kewajiban hutang haji sebenarnya itu, maka itu haknya mayit. Kalau selesai haknya mayit, berarti sudah itu menjadi haknya ahli waris. Ini penting. Diancam oleh Nabi, barang siapa yang diberikan keluasan rezeki, kuat fisiknya, mampu dia untuk haji, kok nggak mau haji, kata Nabi, fal yamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan, maka matilah dia dalam keadaan Nasrani atau Yahudi. Insyaallah. Ya, hati-hati.